kita sudah masuk di tahun 2021. Iya, 2021. Nah, apa kabar adik-adik? Dahsyat, ajaib, yeay, luar biasa. Nah, di tahun 2021 ini kita masih ibadah online. Jangan bersedih hati ya, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini Minggu tanggal berapa, Kak? 7 Februari 2021. Iya, adik-adik semua harus semangat ya mengikuti ibadah online ya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Poppy. Nah ya adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami masih boleh berkumpul untuk ibadah kami ya Bapa, walaupun melalui YouTube. Tuhan Yesus berkati hari-hari kami, berikan kami kesehatan daripada-Mu Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala mara penyakit ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat dunia ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pulihkan dunia kami Tuhan, Engkau hilangkan coronavirus ini Bapa, agar kami dapat berkumpul kembali di gereja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kini sampai sepanjang segala masa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 9, yaitu Hupuji Holong Nirahamu. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan Alkitabnya. Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Inang Bible Pro. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, bertemu lagi dengan guru-guru sekolah minggunya di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita masih ibadah online ya, karena COVID masih berada di negara kita. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, semua melipat tangannya, yuk. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati kami, berkati juga anak-anak sekolah minggumu yang berada di rumah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus
Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginap itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, untuk memahami firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk saling mengasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu, kasih Tuhan itu sangat besar. Kasih Tuhan senantiasa diberikan kepada kita dan kepada adik-adik sekolah minggu dan kepada keluarga kita. Yuk kita saksikan video berikut menceritakan bagaimana nats Alkitab pada saat ini. Yuk kita saksikan, ini dia. Tuhan, bagaimana caranya biar aku bisa dapatkan hidup yang kekal? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi. Tapi aku kan sudah melakukannya. Kalau begitu, lakukanlah hal itu juga. Oh, ternyata ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, apa jawab Yesus? Ya, jawab Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia dan perbuatlah demikian. Yuk adik-adik sekolah minggu, kita saksikan lagi videonya. Yuk. Ada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Kemudian di tengah jalan, oh kasihan sekali dia, mengalami perampokan habis-habisan. Dia dipukul sampai tangannya berdarah. Seorang imam pun lewat, hendak pergi ke bait Allah, namun ia menghiraukan orang tersebut. Kemudian seorang Lewi pun lewat, namun ia mengabaikan. Tolong, tolong, tolong. Ia tidak mempedulikannya. Kemudian seorang Samaria pun lewat dan melihatnya, dan tergeraklah hatinya. Lalu ia menolong dan membalut lukanya.
kasih-Mu ya Tuhan. Inilah kasih ketika kita tidak mengenal orang itu, namun kita mampu untuk menunjukkan kasih kepada orang tersebut. Dan inilah yang Tuhan minta melalui firman Tuhan saat ini, agar kita saling mengasihi, terlebih mengasihi sesama kita manusia dan mengasihi orang-orang lain. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita diajarkan untuk berbuat kasih. Yesus begitu mengasihi kita. Dia buktikan melalui kematiannya di kayu salib. Dia rela untuk menebus dosa-dosa kita, karena begitu besar kasihnya kepada kita. Nah, kita juga dituntut untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama kita, manusia, mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi guru-guru kita, mengasihi saudara kita, terlebih mengasihi musuh kita. Gimana caranya, Kak? Dengan cara meminta pertolongan kepada Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dan melakukan kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, adik-adik sekolah minggu, mau ya berbuat kasih dan kasihilah sesamamu manusia. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika adik-adik sekolah minggu mampu untuk melakukan kasih, maka Tuhan akan menyertai kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan melakukan kasih dalam kehidupan kami. Dan berkati juga adik-adik sekolah minggu. Dan berkati juga keluarganya. Kami akan lanjutkan ibadah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bible Pro. Selanjutnya kita akan melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi. Judulnya apa, Kak? KASIH. Semua adik-adik berdiri ya, ikuti gerakannya. Oke adik-adik. Akhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom adik-adik.